Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengalami pandemi COVID-19, kita banyak belajar mengenai bagaimana menghadapi sebuah bencana. Umat manusia benar-benar dibenturkan dengan pelajaran yang sangat besar karena berdampak pada hilangnya nyawa sebagian besar umat manusia di dunia, di planet bumi ini. Nah, setelah terjadinya pandemi COVID-19, banyak para pakar yang meramalkan akan terjadi bencana yang jauh lebih besar daripada pandemi COVID-19 itu sendiri. Ada 3 bencana yang akan kita hadapi di masa yang akan datang berdasarkan ramalan-ramalan dari para pakar. Sebagaimana pandemi COVID-19, banyak orang yang tidak memperkirakannya. Terjadi secara tiba-tiba, terjadi secara besar dan merata hampir di seluruh negara di planet bumi ini. Nah, apa saja bencana setelah pandemi COVID-19 yang diramalkan oleh para pakar? Pertama adalah, bencana iklim. Perubahan iklim yang sangat drastis sebenarnya bukan hal yang tiba-tiba. Sudah banyak pihak yang memberikan ramalan-ramalan, memberikan berita-berita, informasi mengenai bahaya dari perubahan iklim. Bahkan beberapa negara besar sudah membuat perjanjian-perjanjian untuk mengurangi resiko dari perubahan iklim, mengurangi kadar karbon dioksida yang diproduksi di masing-masing negara, mengurangi pembabatan hutan yang terjadi di negara-negara khatulistiwa, dan masih banyak lagi perjanjian-perjanjian antar negara-negara besar untuk mengurangi dari perubahan iklim ini. Akan tetapi, proses perjalanan ekonomi kapitalisme yang menuntut terjadinya industri-industri besar yang menggunakan energi-energi karbon, menggunakan energi-energi fosil yang membuat akhirnya produksi karbon tak bisa terbendung. Akhirnya terjadilah ozon yang semakin menipis, pemanasan global yang semakin meluas, perubahan iklim yang sudah di depan mata. Apa yang terjadi jika terjadi perubahan iklim? Dampaknya adalah terjadinya bencana yang jauh lebih besar dari pandemi COVID-19 di semua bidang. Jika pada pandemi COVID-19 yang terjadi adalah bencana di bidang kesehatan, akan tetapi perubahan iklim, climate change, akan terjadi di semua lini kehidupan. Pertama, pemanasan global, mencairnya kutub utara, sehingga naiknya permukaan air laut. Dampaknya adalah beberapa negara-negara akan terjadi banjir. Banjir yang tidak biasa, banjir yang disertai dengan cuaca yang buruk. Sebagaimana kita ketahui bahwa umat manusia, pemukiman umat manusia sebagian besar terdapat di daerah pesisir pantai. Banyak pulau-pulau yang akan terendam, hilang dari peta dunia. Banyak umat manusia yang tinggal di pesisir, bahkan kota-kota besar di seluruh dunia, letaknya hampir sebagian di daerah pesisir pantai. Di negara Tiongkok, di Indonesia, ibu kota besar, banyak terdapat di daerah pantai. Sedangkan dampak dari pemanasan global adalah naiknya permukaan air laut sehingga banyak pulau-pulau yang terendam, banyak kota yang akan tertutupi air. Umat manusia akan dievakuasi secara massal. Umat manusia akan mengalami bencana secara serempak, akan mengalami mitigasi secara berbarengan. Ini yang akan terjadi sesuai dengan ramalan banyak para pakar. Itu baru satu sisi
dari sudut pandang pemanasan global, belum lagi dari sudut pandang krisis pangan yang disebabkan oleh iklim atau cuaca yang tidak menentu akibat pemanasan global, sehingga para petani mengalami masa-masa kebingungan terhadap iklim, masa panen yang tidak menentu, banyak terjadi hama organik karena banyak wereng, banyak hama-hama organik yang muncul secara tiba-tiba, iklim hujan yang datang tidak menentu membuat produktivitas petani menjadi turun. Akhirnya pangan kita tidak menentu. Padi, gandum, sagu, jagung, dan masih banyak lainnya, banyak pangan lainnya, hortikultura lainnya yang masih bergantung pada iklim. Jika terjadi krisis pangan, umat manusia akan mengalami kelaparan. Dan ini sedang terjadi saat ini di beberapa negara-negara. Ini dari sudut pandang krisis pangan. Dan masih banyak krisis lainnya yang merupakan turunan daripada perubahan iklim. Bencana yang kedua setelah perubahan iklim adalah terjadinya penyakit degeneratif pada umat manusia. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif adalah terjadinya malfungsi, terjadinya berkurangnya fungsi daripada tubuh manusia akibat terlalu banyak mengkonsumsi bahan kimia selama konsumsi sehari-hari. Manusia semakin sering makan junk food, makanan-makanan sampah, makanan-makanan yang mengandung banyak zat kimia, minuman-minuman yang terlalu banyak mengandung zat yang merusak tubuh. Akhirnya fungsi tubuh manusia semakin tidak ideal, bentuk tubuh manusia mendekati tidak ideal. Begitupun dengan yang paling bahaya adalah fungsi otak manusia yang akan mengalami degeneratif. Banyak para pakar yang meramal menurunnya kinerja otak manusia ini akan membuat generasi-generasi berikutnya menjadi generasi yang bodoh. Mereka akan diramal akan menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan sosial karena mudah tersulut dengan emosi dikarenakan berkurangnya fungsi otak umat manusia. Penyakit degeneratif sudah mulai terlihat, sudah mulai terjadi dan diteliti oleh para pakar. Di kota-kota besar semakin banyak anak-anak muda yang tercemari oleh zat kimia di dalam tubuhnya, berpengaruh pada semakin liar dan semakin seperti kebuasan manusia dari sudut pandang biologis semakin muncul karena berkurangnya fungsi otak. Satu orang dan satu orang lainnya semakin mudah tersulut emosi, semakin mudah terjadi kemarahan, semakin mudah terjadi egoisme, memunculkan kembali sifat kebinatangan manusia karena munculnya penyakit degeneratif ini. Entah ini disengaja atau ada operasi khusus dari suatu organisasi tertentu yang menginginkan manusia terjadi penyakit degeneratif. Maka dari itu kita harus menghindari beberapa konsumsi-konsumsi yang mengandung zat kimia berlebihan. Selanjutnya lagi, bencana yang ketiga adalah munculnya AI, Artificial Intelligence, di mana umat manusia seolah-olah akan terjadi pertarungan melawan robot. Tentu saja pertarungan ini tidak bisa kita maknai secara harfiah, yakni pertarungan seperti perang membawa senjata. Akan tetapi lebih ke pertarungan
dalam ranah sosial ekonomi, di mana robot akan banyak menguasai pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh umat manusia, akan tetapi digantikan fungsinya oleh robot, sehingga banyak umat manusia yang kehilangan pekerjaan. Robot tidak kita artikan secara harfiah sebagai sebuah mesin yang punya tangan, punya kaki, punya mata, sebagaimana dalam film-film yang kita lihat. Robot di sini bisa berbentuk sebuah GPS, sebuah sensor, sebuah mesin sederhana yang bisa mengkalkulasikan, yang bisa menghitung, merekayasa, memberi sentuhan akhir pada sebuah pekerjaan, yang bisa dengan cepat membuat sebuah karya mungkin. Itu pun disebut dengan robot. Itu pun disebut dengan AI. Aplikasi-aplikasi sebuah yang sering kita lihat saat ini, aplikasi makanan, aplikasi pesan barang, aplikasi belanja, itu adalah AI yang menggantikan peran banyak pedagang-pedagang yang selama ini kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana umat manusia akan bertarung dalam memenuhi kebutuhan hidupnya? Mereka akan bersaing dengan AI yang sudah semakin menguasai pekerjaan-pekerjaan di ranah publik. Nah, itulah teman-teman 3 bencana yang sudah diramalkan oleh para pakar. Mungkin akan terkesan ini hal yang tidak masuk akal. Akan tetapi ingat bagaimana pandemi COVID-19 awalnya kita remehkan, akan tetapi membuat hancur luluh lantak umat manusia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.